rekam dulu. Nah, baik, ini saya share untuk RPS-nya. Nah, ini. Jadi nanti begini, saudara. Nah, ini Kombis. Nah, ini Pak Febra. Koordinatornya ini saya ini. Kemudian ada Bu Retno. Ya. Nah, untuk materinya ini, saudara. Nah, ini. Ya, jadi begini, saudara. Kenapa kok kita belajar komunikasi bisnis? Ya, saudara harus tahu. Ya, komunikasi bisnis ini penting ya untuk perusahaan. Ya, Anda pertama perusahaan jasa, karena kita selalu menggunakan komunikasi ini untuk mencari klien, ya, berhubungan dengan klien, kemudian mencari klien ya. Nah, seperti itu. Gitu ya. Ya, ini. Nah, Kombis ini penting ya karena apa? Kita selalu mengkomunikasikan keluar itu, dan perusahaan itu bisa menggunakan surat ya, surat-surat. Kemudian bagaimana kita berkomunikasi dengan stakeholder kita ya, kemudian dengan karyawan ini bagaimana ya. Kemudian nah ini yang penting ya. Kemudian nanti kita buat bagaimana surat bisnis kayak apa. Kemudian bagaimana komunikasi yang menimbulkan kesalahpahaman itu bagaimana. Ya, jadi kalau kita berkomunikasi, ya itu ada prinsipnya ada tiga ya, ada sender, ada receiver, penerima, kemudian ada media. Nah, kalau Anda berkomunikasi menggunakan media yang salah, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah miskomunikasi dan akhirnya menimbulkan bisa menjadi pertentangan, konflik ya, konflik. Nah, tentu saja orang berkomunikasi ini penting ya. Ini Anda pernah konflik nggak dengan orang karena gara-gara salah berkomunikasi? Misalnya dengan orang tua, misalnya dengan teman, misalnya dengan saudara. Nah, ini karena salah komunikasi. Nah, apa yang mempengaruhinya? Tentu saja banyak hal ya. Nanti kita pelajari, ada persepsi, ada lingkungan, ada bahasa tubuh mungkin ya. Bahasa tubuh itu kalau ketika kita ngomong dengan orang dengan bahasa tubuh yang salah, maka persepsi orang ini bisa berbeda, saudara. Ya, demikian juga dengan intonasi. Dan intonasi yang salah. Mungkin dipikirnya orang, wah ini orang marah, padahal enggak. Gitu. Nah ini saudara dengan intonasi keras. Anda tahu nggak, misalnya budaya orang Sumatera ini kalau ngomong kan dia keras dan cepat ya, seperti itu. Seperti juga Nusa Tenggara Timur itu juga sama, di daerah timur itu kalau bicara cepat deh, ya keras kalau ngomong. Tapi sebetulnya mereka nggak apa-apa, baik. Tapi kalau kita seorang Jawa misalnya melihat seperti itu mesti kaget ya. Ya seperti kok saya dibentak-bentak. Nah itu nanti kita pelajari. Itu budaya pengaruh juga ya. Nah kemudian bagaimana yang pertemuan minggu kedua ini kita membahas tentang kesalahpahaman tadi yang saya jelaskan. Kemudian minggu ketiga kita menjelaskan komunikasi face to face ya. Ketika berdiskusi ya, etika ketika berdiskusi apa yang harus kita lakukan? Kita harus mempersiapkan ya materinya, kemudian kita mempersiapkan ruangannya, kemudian kita menyiapkan suasananya, kita undangan ya dan sebagainya. Ini harus kita pikirkan. Kemudian jadwalnya, waktunya ya. Jangan nanti waktu pas makan siang, pas orang lagi capek-capeknya, kita harus presentasi. Ya kondisinya kan berbeda ketika presentasi pagi hari, ya kan enak masih fresh. Ya, nah, saudara kalau pagi masih fresh enggak? Masih kan? Masih semangat kan? Masih. Nah itu juga harus diperhitungkan, saudara. Ya begitu, saudara. Nah ini kita bahas di pertemuan ketiga. Nah, oh iya, saya lupa. Kita pertemuannya dengan menggunakan sinkronus ya tatap namanya. Sinkronus itu seperti ini.
ya seperti ini sinkronus tatap maya menggunakan Zoom. Saya menggunakan Zoom, nanti Zoom-nya saya share di Zooman, silakan nanti diklik, nanti kita bertemu ya seperti itu. Nah, kemudian pertemuan yang berikutnya ini menggunakan asinkronus. Jadi Zoom itu menggunakan Zoom sinkronus itu 4 kali ya, satu semester 4 kali saudara. Artinya apa? Ini seperti ini 4 kali. Ya, nah besoknya kita pakai apa? Pakai video. Ya, saya akan ngomong gini, nanti saya rekam, kemudian saya share ke YouTube. Ya, silakan nanti saya share ke Zooman juga. Ya, silakan nanti Anda kasih jempol, ya gitu ya. Walaupun mungkin saya ngomongnya mungkin kurang bagus ya. Nah, itu ya. Ya karena saya sudah tua ya. Kalau dulu masih muda kayak kamu yang ganteng saya. Gitu ya Mas ya. Mas Ekvian Pralasda. Mas Ekvian ini dari mana Mas Ekvian? Da- dari Di mana Kudus. maksudnya, Pak? Iya, dari Kudus. Asalnya dari Kudus ya. Iya. Alhamdulillah ya. Ya oke. Nanti kita belajar pakai Zoom ya Mas ya. Nah, ini kemudian pakai asinkronus, itu pakai video pembelajaran dan materi. Nanti materi saya kasih PDF, PPT, nah silakan dibuka ya. Nah, kemudian pertemuan yang keempat kita menggunakan kita membahas tentang teknologi komunikasi dan informasi dalam new economy. Teknologi informasi itu apa? Nah, sudah tahu ya, ada medsos ya, kalau sekarang kan medsos. Kalau dulu ya masih zamannya Pak Dwi, kuliah kayak saudara itu belum ada HP ya. HP mulai muncul tahun-tahun 90-an ya. Tapi masih belum populer. Kuliah belum ada HP waktu itu. Jadi uang itu kan apa ya? Kalau ngerasani uang itu lewat HP kalau sekarang ya. Kalau dulu ngerasani uang ngomong-ngomong ketemu gitu loh. Ya ini berbahaya. HP itu sebetulnya bahaya. Jadi hati-hati saudara ya. Kalau pakai HP ini. HP ini Anda gunakan untuk rasani wong gitu ya, di belakang lek wong. Nah, ini berbahaya, ini sama aja riba ini ya. Riba pakai teknologi. Hati-hati saudara ya. Ini dicatat semua malaikat nanti. Wah ini, nah ini bisa merusak karena apa? Merusak hubungan, bisa mengadu domba orang, ya kan? Bisa apa namanya? Menyakiti orang walaupun tidak kelihatan tapi dia menyakiti orang. Ngapusi orang ya kan, sekarang pakai HP apa, kadang dikirim SMS, kadang di email ngapusi gitu ya. Nah ini bahaya sekali teknologi komunikasi, tetapi ini juga menjadi keunggulan juga kalau dipakai dengan yang baik, seperti pisau yang bermata dua ya. Nah pisau bermata dua itu bisa untuk kebaikan dan juga untuk keburukan. Nah terserah saudara mau jadi orang baik apa orang buruk. Nah, kalau ini sudah ada sarananya. Jadi kalau orang baik itu kan menyebarkan kebaikan. Tapi kalau orang buruk akan menyebarkan kebohongan, kebencian, adu domba, permusuhan. Itu karena apa? Dengan menggunakan ini teknologi. Ini berbahaya. Contohnya adalah berita kasus berita hoax kayak gitu. Banyak sekali ya di medsos seperti itu. Anda percaya tiba-tiba terus Anda terprovokasi. Jadi Anda berbeda ya, Anda itu akademisi, tentu saja Anda menggunakan metode dalam berpikir ya. Berpikir aja harus dipelajari, itulah yang membedakan Anda itu sebagai seorang mahasiswa, seorang akademisi, dibandingkan dengan orang-orang yang non-akademisi. Loh iya, kok bisa metode berpikir, Anda belajar berpikir. Cara berpikir, bagaimana menggunakan cara berpikirnya. No, Anda berpikir ada metodologi penelitian. Nah, itu cara berpikir secara sistematis, secara ilmiah. Itu Anda pelajari. Nah, metode ini juga digunakan oleh para pendahulu kita seperti Aristoteles, Thales. Itu mereka menggunakan cara berpikir. Itulah yang membedakan orang-orang yang akademis dan non akademis. Jadi kalau Anda masih kayak anak SMA dulu, ini berbeda cara berpikirnya ya, cara pandangnya, paradigmanya itu berbeda ya. Seperti itu saudara. Nah, yang nomor pertemuan berikutnya kelima, ini tantangan komunikasi di tengah keragaman budaya dunia ya. Budaya dunia saja ada budaya Arab, budaya Eropa, budaya Amerika, budaya Timur, budaya Asia ya kan. Nah ini beda-beda. Di mana nanti misalnya dalam komunikasi bisnis ya, bisnis perusahaan
Nanti kita apa namanya? Ya, nanti kita apa namanya? Pelajari. Misalnya orang Eropa, Eropa itu senengannya apa kan gitu ya? Nah, bedanya apa dengan kita? Misalnya orang Eropa itu dia suka kalau misalnya itu dianggap menghargai kalau misalnya istrinya itu dibawakan bunga, dibawakan bingkisan, ya itu mereka suka. Artinya apa, dia menghargai, kita menghargai keluarganya dia. Tetapi beda kalau dengan budaya kita. Coba istri orang kita bawakan bunga, kita kasih oleh-oleh, kita kasih dia. Kira-kira kalau orang Indonesia marah nggak, Mas? Mas Ekvian kira-kira kalau punya istri dibawakan bunga, dia Mas Ekvian marah nggak, Mas? Kalau di bawah bunga ya pasti senang, Pak. Tapi kalau istri orang ya mungkin marah. Nah, iya itu beda ya. Dengan ini itu ada budaya di luar itu seperti itu ya, Mas ya. Berbeda dengan kita. Nah, seperti itu. Tentu saja itu harus kita pelajari, kita pahami. Jadi kalau nanti kita punya link bisnis dengan apa namanya, perusahaan di misalnya Eropa, kita harus kenal dulu. Oh, ini senangnya seperti apa nih. Terus kalau orang Jepang, ya orang Jepang tuh mereka juga seperti kita, sama, hampir sama. Ya dia apa namanya, istri itu ya apa, masih menghormati suami gitu ya, masih, dan suami itu sebagai kepala rumah tangga itu kalau di Jepang sama lah seperti kita. Jadi suami itu yang kerja, istri itu di rumah, ya di rumah dia kerja pun tidak wajib gitu. Beda kalau di orang Eropa kan dia sudah ada kesetaraan gender. Nah, Amerika itu kesetaraan gender mereka mau kerja mau enggak ya monggo silakan itu, karena mereka. Terus beda lagi dengan orang mungkin Timur Tengah. Ya Timur Tengah itu kalau orang perempuan nggak boleh keluar tanpa muhrimnya. Wah ini, wah kayak adik-adik ini sekolah kuliah masih bisa pergi dengan temannya dengan santai. Ini bersyukur ya, karena kita bukan negara Islam ya. Islam, kalau Anda bayangkan negara Islam, mungkin yang putri-putri ini sekolah ya tidak mungkin bisa keluar karena harus ditemani sama muhrimnya, ya mau kakaknya, mau sama bapaknya. Nah ini seperti itu. Nah, nanti yang sekolah yo bapaknya kalau melu sekolah gitu. Nah itu. Jadi di sana orang perempuan kerja itu yo rodo-rodo aneh gitu loh. Nyetir kendaraan ya itu nggak boleh. Bayangkan, nggak boleh. Anda nyetir kendaraan karena bukan muhrimnya, karena nanti mengundang syahwat katanya gitu sih. Nah, ya itulah kalau masa apa namanya, karena memang kalau di Timur Tengah itu kan mungkin nafsunya beda dengan kita ya. Orang-orang Indonesia itu mungkin ya masih bisa mengendalikan ya nafsunya mungkin. Tapi kalau sana tuh, wah sana tuh luar biasa keras kan itu orangnya. Ya maksudnya nafsunya tuh tinggi gitu loh. Lihat perempuan gitu ya kamu jadi diculik, jadikan budaknya sana. Nah, ya, saya tidak nakut-nakut. Ya. Kalau dulu seperti itu, ya ada seperti itu. Orang-orang Baduy itu seperti itu. Ya, jadi istri makanya kalau nggak ditemani sama muhrimnya, takutnya diculik sama Baduy itu tadi. Nah itu bagi mereka yo sah-sah saja. Karena mereka yang ngasih tahu Baduy itu susah ya. Nah, bagi mereka itu mungkin ini bukan kelompok saya. Nah ini yang berbahaya sih itu. Mereka kurang ya toleransinya orang itu ya seperti itu. Jadi kita bersyukur ya di Indonesia masih ada toleransi beragama. Adik-adik yang Muslim itu juga kalau keluar yang putri-putri itu yang masih bisa bebas ya, walaupun menggunakan baju Muslim ya, tidak ditemani oleh tidak ditemani oleh muhrimnya, dan masih bisa bekerja ya, bekerja di pabrik, di kantor, bisa di tempat-tempat bisnis ya. Kalau di haram nggak boleh. Masih sekarang aja masih caranya tadi. Jadi orang takutnya itu kalau di sana tuh diculik gitu loh, diculik terus dibunuh kayak, terus dia apa maksudnya ya. Kalau di sini kan enggak, di sini kan terus biasa ketemu orang itu karena mereka nggak pernah ketemu perempuan kali ya. Nah itu, dan itu berbahaya. Orang yang kayak ini misalnya ini Mas, Mbak ya, kalau orang buta terus
begitu bisa melihat itu kan kegirangan luar biasa. Wow, bisa gila itu dia. Sama seperti itu ya. Orang buta begitu dia melek, kaget dia, wow, seneng kan, girang, nggak keruan. Melihat perempuan kan gitu juga mereka. Oh, karena nggak pernah ngeliat perempuan, wah kaget luar biasa itu. Nah ini, nah tapi kalau kita kan nggak berbiasa, lihat perempuan ya biasa, lihat apa, ya biasa. Jadi karena kebiasaan. Ya, dan juga kita moral kita kan masih terjaga, moral timur masih kita jaga, ya kan. Seperti ini nanti kita bahas, Mas. Budaya ini pengaruhnya apa? Ya nanti pengaruhnya apa? Nanti proses bisnis kita dengan orang asing itu kita harus kenal budaya mereka. Kemudian yang keenam kita membahas tentang perencanaan pesan bisnis, penulis pesan bisnis, pengungkapan pesan bisnis. Jadi nanti bagaimana caranya menulis pesan-pesan bisnis. Nah, ada tulisnya pesan bisnis itu gimana? Ada pesan yang rutin, ada pesan yang non rutin, tekniknya bagaimana. Nah ini. Kemudian yang ketujuh kita bahas tentang pengertian surat bisnis dan pengorganisasiannya. Ada surat, memo, dan email. Ya, surat, memo, dan email. Apa itu surat, memo, dan email? Surat, memo, dan email itu apa namanya? Teknik menulisnya bagaimana, kemudian kita tujukan kepada siapa, isinya bagaimana, formatnya bagaimana, pendahuluannya seperti apa, isinya seperti apa, penutupnya seperti apa, tekniknya bagaimana, medianya menggunakan apa, siapa yang apa namanya, mengirimkan. Nah, seperti itu. Nah, adik-adik, mungkin yang ketujuh itu ya, ini penting ya, penting juga. Ini kita nanti bahas pakai sinkronus, ya, kayak gini, pakai Zoom. Kalau yang pakai asinkronus, nanti saya kasih video saya ngomongin kayak ngecap ini ya, kayak dalang ini. Gitu ya Mas ya. Nah, oh iya, saudara, kenapa kok kita belajar komunikasi bisnis ya? Ujian SCA, Certified Accountant, salah satu materi ujiannya adalah komunikasi bisnis. Ya. Jadi nanti kalau ada ujian CA, ini ada ini ujian komunikasi bisnis, kombis, kombis, ya. Nah, begitu saudara. Kemudian kita bahas UTS. Nah, UTS. Nah, ini. Terus pertemuan 9. Kita membahas apa ini? Gaya penulisan formal, kelengkapan laporan dan proposal. Teknik penulisan proposal dan laporan. Wes, mantap ini. Ya, gaya penulisan formal. Nah, tentu saja surat itu kan ada yang formal dan informal. Formal dan informal. Apa itu? Apa itu? Formal itu yang resmi. Nah, kalau informal yang tidak resmi. Nah, itu. Nulisnya bagaimana? Bagaimana menulis proposal? Nah, proposal bisnis tentu saja. Anda punya kantor akuntan, nah, Anda tulis proposal penawaran. Oh ini Pak, saya punya kantor ini, bla 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 bla. Pengalamannya ini, laporan keuangannya kayak gini. Wah, saya berpengalaman di bidang ini. Nah, Anda tawarin ke perusahaan-perusahaan sehingga orang kenal. Oh ini tuh perusahaannya, kantor akuntannya. Oh ini, nah, tahu kan mereka. Jadi kalau kantor akuntan itu nggak boleh, iklan itu nggak boleh, tapi menggunakan proposal. Ya, proposal bisnis. Nah, tuh. Terus yang 10 ya komunikasi langsung.
ketika berhadapan kesalahpahaman yang timbul ketika percakapan berlangsung. Ya. Ini ada komunikasi lisan, komunikasi lisan. Ya, kemudian ini berhadapan kesalahpahaman yang timbul ketika percakapan langsung. Ya, komunikasi lisan ini yo kita ngomong-ngomong itu loh Mas, kadang-kadang kan yo iya, kadang salah ngomong kayak gitu loh. Kita kan nggak ngerti ya perasaan orang, dalam hati orang itu seperti apa, ya. Sehingga ketika kita ngomong itu karena kita nggak tahu ya, manusia itu kan makhluk yang serba tidak tahu, ya kan. Contohnya gini, kamu naik mobil, terus kamu ketemu temanmu naik motor, ya kan. Terus temanmu naik motor tadi mbok undang, apa ya, si mbok undangnya belum tentu dia seneng loh. Loh kok bisa? Loh bisa aja dia tersinggung. Wah, pamer mobil anyar, wah gitu. Wah, ini merasa kaya. Nah itu kan bisa aja seperti itu. Nah ini apa ya? Kita makanya kalau dalam komunikasi itu harus kita pikirkan juga ya bagaimana, apa dan mengapa itu ya. Gitu. Nah, kemudian 11 ya, komunikasi lisan dalam kelompok. Nah, dalam perusahaan itu ada kelompok ya, kelompok formal, informal. Kelompok formal itu struktur organisasi, ada gambarnya, bla 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 bla. Direkturnya siapa, manajer siapa, supervisor, stafnya siapa, bagian-bagiannya siapa saja ada. Ya, itu kelompok formal. Nah, ada lagi kelompok yang informal, ya. Sebentar. Nah, saudara, ini ada komunikasi lisan ya dalam kelompok tadi ya, kelompok yang formal. Terus ada kelompok yang informal. Kelompok informal itu kelompok yang tidak terstruktur dalam organisasi, ya. Tetapi mereka apa namanya, guyup. Nah, contoh misalnya ada XPSI, nah itu kan dalam struktur organisasi mungkin tidak tercantum, tapi di perusahaan tadi ada XPSI, ada serikat kerja ini untuk mengakomodasi apa, kelompok-kelompok yang informal. Kelompok informal itu kelompok-kelompok yang suka ngerumpi dulu. Nah, kelompok ngerumpi. Nah, kamu kalau mahasiswa kan mesti ada yang kelompok-kelompok informal. Kelompok ngerumpi. Oh ini grupnya si A, ini grupnya si B, grupnya si C lah. Nanti saingan gitu kan. Untuk saingan baju atau saingan mobil, saya nggak tahu ya. Biasanya seperti itu gitu loh. Nah, antar grup ini atau mungkin saingan prestasi, nggak tahu. Bagus juga sih kalau prestasi. Nah, ini kelompok-kelompok informal dan kelompok ini punya pemimpin. Yang pemimpin siapa? Oh si A, si B, si C, oh kayak pemimpinnya ya, itu. Nah, terus kemudian ada persiapan presentasi bisnis. Nah, yang pertama 12. Tadi ya ini kan salah paham itu ya, kata dari situ ya nanti ya. Nah, itu jadi kalau orang ngomong itu bisa aja salah persepsi ketika kita ngomongnya bahasa, wah, padahal kita nggak ngamuk ya. Kamu dipanggil bapakmu misalnya, Evian, wah bentar, Evian sini, wah. Tapi beda kalau ngomongnya, sini nak, Evian, dengan lemah lembut, beda kan, mesti kaget kamu, wah dimintai kaget itu sama. Yang lain juga gitu, orang lain itu sama juga seperti itu. Nah nanti kita bahas itu. Nah ini menarik sekali. Nah, kemudian ada nomor 12, kita bahas tentang persiapan presentasi bisnis. Nah, presentasi. Jadi kalau ada presentasi, ya kita harus pede dulu. Ya, walaupun kita apa namanya nggak mudeng, nggak apa-apa. Ya tapi ini pede. Paling nggak supaya pede itu apa yang Anda persiapkan.
Ya, Anda baca materinya, kemudian Anda baca buku-buku tentang itu, sehingga nanti ketika ngomong, ada video yang ngomong ini konsep, misalnya konsep apa, kinerja manajerial, manajerial apa loh, kinerja apa, bahas. Nah, orang jelaskan, bisa konsep, ada presentasi bisnis saya di bidang apa, misalnya kantor akuntan publik, saya jelaskan, akuntan publik ini kantornya di sini, pengalamannya ini, pengalaman di PT A, B, C, D, E, membahas apa, audit apa, kemudian ada konsultan pajak juga, dan sebagainya. Anda jelaskan cerita dengan PD. Ya, kalau kamu dengan membahas dengan tidak ada ekspresi PD atau dengan gaya yang tidak PD, tentu saja ini orang yang mendengarkan ini ya ragu-ragu. Jangan-jangan ini yang diomongkan salah ya? Iya nggak Lutfiana, ya kan? Lutfiana kalau misalnya ngomong nggak pede gimana kira-kira? Orang yang mendengarkan kira-kira percaya apa enggak? Nggak percaya kan pasti, iya nggak Lutfi? Kamu meyakinkan orang caranya gimana? Supaya orang yakin. Apakah hanya dengan tersenyum? Nah, gitu kan Lutfi ya. Orang orang meyakinkan orang apa dan senyum. Terus kamu giling-giling gitu, gitu. Nah, apakah seperti itu? Tentu tidak ya. Kita berbicara yang dengan nada yang matang, kemudian dengan PD, ya kan? Ya, Lutfi. Kamu pernah nggak meyakinkan orang, Evian? Pernah nggak meyakinkan orang? Pernah, Pak. Nah, coba meyakinkan gimana? Misalnya meyakinkan apa? Misalnya sederhana aja, nggak usah susah. Ya mungkin dengan kata-kata sih Pak. Biasanya kalau meyakinkan orang kan itu lebih ke memberikan sebuah kata-kata yang membuat dia itu percaya gitu loh, yakin gitu loh Pak sama saya gitu. Ya, tentu saja menggunakan ya kata-kata atau argumentasi yang kuat. Artinya apa? Argumentasi tadi bisa meyakinkan dengan menggunakan sebab akibat. Misalnya gini, kamu pinjam motor ke temanmu, kamu bilang ya dengan temanmu minta pinjam motor, caranya gimana? Ya tentu saja dengan argumentasi yang kuat. Nah, argumentasi ini bukan hanya sekedar kata-kata ya. Pinjam duit sampai pinjam motor misalnya gitu. Kenapa? Nah, ini karena ini buat ngantar orang sakit misalnya gitu. Tentu saja percaya kan, oh ya benar, nah gitu kan. Karena apa? Argumentasi kita kuat. Ada semacam yang meyakinkan orang, argumen ini. Alasan, nah ini alasan ya, reasoning. Jadi kalau Anda belajar berpikir, ya berpikir itu reasoning yang benar. Jangan jangan berbohong. Alasanmu. Karena apa? Kita akademisi diajar untuk berpikir, ya, membuat suatu reasoning, alasan, tetapi reasoning yang masuk akal dan jangan menipu gitu loh. Nah, ini harus kita pakai reasoning ya, alasan yang tepat. Nah, ini kita bahas tadi ada bahasa tubuh, bahasa suara ya kan, bahasa tubuh ya. Kamu kalau ngomong dengan orang kira-kira dengan bahasa tubuh yang ini misalnya mangkrik gini tangannya di pinggang gitu ya, berkaca pinggang, tahu nggak? Nah, beda kan kalau ngomong dengan gayanya santai gitu. Tapi beda dengan pas ngomong walaupun santai tapi melangkrik. Nah, ini kayak garempong itu tadi ya, mangkrik. Wah, itu beda. Kesannya sombong gitu ya. Wah, kesannya sombong. Kesannya menggurui. Wah, tidak baik. Orang digurui itu juga seneng kok Mas, ya kan? Kayak kamu jadi mahasiswa, perasaanmu saya gurui, itu ya perasaan nggak seneng. Tapi intinya apa? Saudara belajar dari saya, ya kan? Belajar dari Pak Dwi ngajari saya, ngajari sing apik. Orang tahu Pak Dwi ngajari sing elek, orang tahu. Ya, ngajari ngapik. Nah, itu tapi kan di sini hubungan antara guru dan murid ini kan tidak hubungan yang sepadan. Artinya apa? Mesti guru itu lebih superior dibandingkan mahasiswa. Ya enggak? Benar enggak? Dosen itu seperti itu. Nah, kadang-kadang hubungan yang semacam ini kan menimbulkan gap ya, menimbulkan gap.
Nah, jangan sampai nanti kita memposisikan sebagai guru di masyarakat tadi. Ya, artinya apa? Menggurui, ya seperti itu. Dan kalau di kampus iyalah, karena tempatnya kita belajar ya kan. Nah, itu sudah lumrah. Tapi kalau di dalam masyarakat, misalnya Anda menggurui orang, menggurui tetangga Anda, belum tentu mereka senang. Nah itu kita harus paham. Nah, ini keterampilan semacam ini yang nanti harus kita pelajari. Ini penting sekali, saudara. Terus direct request. Ya, apa ini? Yang pertemuan ke-12. Direct request. Permintaan langsung. Wah, ini dengan pegawai. Misalnya pegawai nakal. Wis, kamu berhenti saja bekerja. Gitu kan. Direct request. Ya, ada yang non direct request. Gitu ya, saudara ya. Nah, itu. Kemudian yang ke-14, komunikasi antar pribadi. Nah, pribadi gimana komunikasinya antar pribadi? Yo, antar teman yang setingkat, dengan pimpinan, dengan bawahan, dengan orang luar. Nah, ini bagaimana kita mengkomunikasikan interpersonal communication. Ya, intinya seperti itu saja, adik ya. Kita bahas di pertemuan ke-14. Metodenya asinkronus ya. Pertemuan 15 kita membahas tentang bagaimana menulis CV, resume, dan bagaimana interview yang sukses ya. Kalau Anda di interview, wawancara kerja, Anda ceritakan apa yang ada di diri Anda, Anda gambarkan, dan apa keunggulan Anda. Nah, ini yang penting. Anda punya keunggulan apa, selling point-nya apa. Intinya Anda itu menjual. Selling point-nya, menjual diri Anda. Oh, maksudnya menjual keterampilan Anda. Oh, saya pun bisa komputer misalnya. Komputer akuntansi saya bisa menguasai. Saya bisa menguasai perpajakan. Nah, seperti itu adik-adik ya. Kemudian dan pertemuan 16 UAS selesai ya. Bukunya ini Joko Purwanto. Nanti bukunya saya foto, cuma sekarang nggak fotonya. Bukunya saya ketinggalan di Solo. Ya, rumahnya Pak Dwi di Solo ya. Jadi nanti kalau ada yang nyari Pak Dwi, mungkin Pak Dwi pas di Solo ya nanti lewat WA. Kalau pas di Kudus ya di rumah Kudus ya. Nanti Pak Dwi di Kudus itu ya ada rumah, cuman sekarang ini untuk kondisi saat ini saya lebih sering di Kudus. Nah, tapi ke Solo jika waktu-waktu tertentu gitu ya. Nah, itu ya Mas Mbak. Ada pertanyaan? Kalau penilaian persentasenya aja lah ya. 20% itu tugas kehadiran, 20% tugas-tugas dan keaktifan. Ya, 10% itu kalau ada tes kecil, kemudian UTS UAS 25%. Nah, karena Zoom-nya mau habis, tinggal less than 1 minute. Saya rasa cukup. Nanti ada pertanyaan silakan WA di grup ya. WA-nya di grup ya, dan nanti kalau mau absen langsung disunan. Kalau tidak masuk ya disunan, tetap di absen, disunan ya. Kalau kamu pas sakit kan bisa absen, dudul HP masuk tidak bisa, ya kan. Nah, nanti tak kasih video, masuk nonton video tidak bisa, nggak mungkin kan. Nah, usahakan untuk selalu bisa. Baik, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.